Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtarik Nabil Ubaid, mahasiswa Unsia, Prodi S1 PJJ Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait peran media sosial dalam pemasaran digital, analisis tren strategi dan dampak terhadap UMKM, sektor fashion di Indonesia tahun 2025-2026. Di video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah digital marketing dengan dosen pengampu yaitu Pak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Nah, pertama-tama identifikasi tren berita terkini. Jadi menurut kata data 2025, nilai transaksi sosial commerce Indonesia diproyeksi tembus hingga 22 USD miliar dolar, menggeser dominasi e-commerce konvensional. Nah, fenomena shop at content atau pasar digital Indonesia sedang mengalami pergeseran fundamental, yaitu konsumen tidak lagi ingin berbelanja dengan cara mencari, melainkan melalui penemuan saat menonton konten-konten hiburan. Nah, implikasinya yaitu media sosial sekarang bukan lagi sekedar alat branding, namun juga sudah menjadi alat selling atau alat transaksi utama. Nah, sekarang fokus industri yang saya bahas ini adalah terkait UMKM retail fashion. Nah, kenapa saya memilih fashion? Nah, karena fashion adalah kategori produk nomor satu yang paling banyak dibeli melalui media sosial atau mengalami impulsive buying di Indonesia. Nah, kemudian masalah industri. Toko fisik atau offline store seperti Tanah Abang atau ITC mengalami penurunan omset drastis karena perubahan perilaku konsumen, yaitu yang dulunya mungkin mereka orang-orang ini suka berbelanja langsung lewat pasar, tapi sekarang lewat media sosial atau internet. Nah, lalu solusi digital, yaitu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, masalah industri itu yaitu adalah mengadopsi live shopping atau affiliate marketing. Nah, guna menjadi kunci survival bagi pelaku usaha di sektor UMKM retail fashion ini. Nah, analisis konsep the social funnel, yaitu penerapan konsep digital marketing funnel dalam ekosistem media sosial, yaitu ada tiga, yaitu awareness, consideration, convention, yaitu discovery, trust, and action. Nah, discovery ini melalui video pendek, reels, TikTok, yang kemudian masuk FYP. Nah, biasanya metriknya itu view atau siapa yang di reach, yang dijumpai. Kemudian trust, yaitu review influencer atau KOL, dan live streaming demo produk. Nah, untuk matriksnya biasanya lewat komen, save, and shares. Kemudian action, yaitu klik keranjang kuning atau link di bio saat flash sale. Metriknya CTR atau sales. Nah, di 2025 ini, atau 2025 hingga 2026 ini, strategi konten marketing. Ada strategi konten marketing, yaitu format pemenang, yaitu video vertikal. Nah, algoritma saat ini memprioritaskan video pendek atau short form video. Strategi konten yang efektif meliputi hook di 3 titik awal, yaitu visual yang mengejutkan atau pertanyaan provokatif. Nah, kemudian storytelling bukan sekedar jualan, tapi menceritakan apa yang mereka jual, nah, seperti masalah dan solusi. Nah, kemudian user generated content, yaitu menggunakan video testimoni asli dari pelanggan, bukan model profesional. Nah, pemanfaatan KOL dan influencer. Nah, ada 3 influencer yang dapat dimanfaatkan, yaitu nano influencer, micro influencer, dan macro influencer. Untuk nano influencer itu sendiri biasanya followersnya kisaran 1000 hingga 10.000. Nah, perannya untuk meningkatkan kepercayaan atas produk yang dijual tersebut. Paling tinggi karena dianggap teman sendiri dan biasanya biaya rendah atau barter. Nah, kemudian micro influencer biasanya followernya 10.000 hingga 100.000. Nah, perannya menjangkau niche spesifik, misalkan seperti hijabers atau pencinta kucing atau yang lainnya. Biasanya rate-nya atau biayanya tergantung stabil, nah, atau menengah. Kemudian makro influencer, biasanya followernya 100.000 ke atas. Perannya membangun awareness masif dalam waktu singkat. Nah, biasanya biayanya cukup tinggi.
Nah, penerapan situasi nyata. Jadi ada studi kasus, misalkan brand lokal X, situasi stok menumpuk, penjualan offline mati suri. Nah, eksekusi yang dapat dilakukan oleh brand lokal X ini yaitu rutin melakukan live streaming selama 4 jam per hari di jam makan siang atau jam pulang kerja. Kemudian membuat paket bundling hemat khusus pembelian saat live. Kemudian menggunakan affiliate untuk menyebarkan video produk yang memungkinkan nanti probabilitas omset naik 300% dan stok lama habis terjual. Nah, terdapat tantangan di pemasaran digital saat ini, yaitu volatilitas algoritma, yaitu ketergantungan penuh pada platform pihak ketiga, TikTok atau IG. Jika akun terkena shadow ban, bisnis akan lumpuh seketika. Kemudian krisis reputasi cepat. Media sosial adalah pedang bermata dua. Satu kesalahan atau blunder dapat langsung membuat UMKM kita atau usaha kita itu langsung mati. Betul. Bahkan bisa saja sampai diboikot. Nah, untuk peluang di tahun 2026 dalam memanfaatkan media sosial dalam pemasaran digital. Nah, peluangnya yang dapat digunakan yaitu AI integration, hyperlocal, dan community base. Nah, kita dapat menggunakan AI untuk membuat naskah, desain, dan bahkan virtual host atau host maya, host yang tidak nyata untuk live streaming 24 jam nonstop. Kemudian hyperlokal, konten dapat menggunakan bahasa daerah dan kearifan lokal yang semakin disukai algoritma karena relevansinya tinggi. Kemudian community base atau membangun komunitas. Usaha dapat membangun komunitas eksklusif di WhatsApp atau Telegram untuk pelanggan yang setia seperti loyalty loop. Nah, analisis dampak tren di peran media sosial pemasaran digital. Bagi bisnis, efisiensi biaya sewa toko fisik. Jadi kita tidak perlu menyewa toko fisik lagi. Kita dapat menggunakan misal rumah kita sendiri atau mungkin di halaman luas atau dimanapun. Namun biaya produksi konten dan iklan akan meningkat. Nah, untuk konsumen sendiri, konsumen dapat mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan transparan bagi produk yang lewat review, namun tetap rentan pada perilaku konsumtif. Nah, bagi masyarakat, terbuka lapangan kerja baru seperti konten kreator, live host, atau affiliate di berbagai daerah. Rekomendasi strategis untuk peran media sosial pemasaran digital ini ada dua, yaitu omnichannel presence dan investasi database. Di pemasaran digital lewat media sosial ini ada dua langkah konkret yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu omnichannel presence, yaitu jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Artinya perusahaan ini jangan hanya misalkan live atau aktif di TikTok saja, tapi juga harus aktif di media sosial lainnya, yaitu misalkan kayak YouTube Short atau Instagram atau mungkin Facebook juga, atau bahkan memiliki atau membuat website sendiri. Gitu. Yang kedua, perusahaan juga wajib untuk investasi data. Nah, ini sangat penting nih. Jadi ketika perusahaan sudah semakin memiliki banyak data pelanggan, nah, itu perusahaan tentunya dapat sangat menekan biaya iklannya dia lagi. Jadi dia tidak perlu iklan terus. Dia sudah memiliki pelanggan tetapnya. Mungkin sekian paparan video yang dapat saya sampaikan terkait peran media sosial pemasaran digital, analisis usaha UMKM di Indonesia, pelaku UMKM di Indonesia tahun 2026-2025. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.